pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa mahasiswa yang menuntut penentuan nasib sendiri di gerbang kampus Universitas Cendrawasih berakhir ricuh. 4 mahasiswa ditangkap. Kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang kembali berulah dengan membakar puskesmas dan rumah dinas nakes. Belasan begal di Kabupaten Jayawijaya diringkus polisi. Unjuk rasa di pintu gerbang kampus Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura, berujung ricuh pada hari Selasa. Mahasiswa berunjuk rasa meminta pemerintah Indonesia memberikan hak kepada warga Papua menentukan nasib sendiri. Unjuk rasa awalnya berjalan lancar, namun karena massa akan berjalan kaki ke kawasan lingkaran AB Pura, bentrokan pun tak terhindarkan. Polresta Jayapura Kota juga sebelumnya telah meminta pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi secara tertib, namun tidak digubris massa. Tembakan gas air mata dilepas untuk memukul mundur mahasiswa ke dalam kampus. Mahasiswa membalas dengan lemparan batu. Polisi akhirnya menangkap 4 mahasiswa yang menjadi koordinator demo. Aksi di lingkaran AB, jadi teman-teman mahasiswa yang merencanakan aksi di Dapur ini kan memaksakan untuk long march berkumpul di lingkaran AB. Dan dengan komitmen awalnya kan tidak ada yang long march, karena long march sendiri kan sangat mengganggu ketertiban. Silakan menyampaikan aspirasi di tempat dengan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain. Tetapi ada memaksa untuk promosi itu, sehingga dihentikannya itulah terjadi ada keributan. Dari itu kan juga bertugas di serang juga dengan batu dan motor. Yang diamankan itu kan mereka yang memprovokasi situasi. Laksanakan kurang lebih ada 600. Ada beberapa titik yang di distrik AB sama di distrik Heram. Untuk mengamankan situasi di beberapa lokasi, polisi menyiagakan 600 personel lebih, sudah termasuk Brimob. Kapolresta mengimbau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi patuh pada aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi teror dengan membakar bangunan puskesmas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Selain membakar 1 unit bangunan puskesmas, KKB juga membakar rumah dinas tenaga kesehatan di distrik Kiwirok. Tidak ada korban jiwa saat kejadian karena bangunan kosong. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan aparat TNI Polri di distrik Kiwirok menetapkan status siaga 1 di seluruh pos untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Kelompok kriminal bersenjata Kodam 15 Nyalum Kupel membakar bangunan puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens segera merespon. Sempat terjadi kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata. Lalu mereka melarikan diri ke arah Desa Lolim. Dari posisi ketinggian, aparat melihat fasilitas kesehatan yang sedang direhabilitasi sudah terbakar. Serta rumah dinas tenaga kesehatan juga ikut terbakar. Aparat tetap siaga penuh, status siaga 1 diberlakukan di seluruh pos untuk mencegah serangan susulan. Di tengah ancaman, Operasi Damai Kartens tetap berdiri tegak, menjaga nyawa, melindungi harapan dan menghadirkan kedamaian ketulusan di Pegunungan Bintang. Polisi dan tentara saat ini masih bersiaga di Kiwirok. Distrik Kiwirok tidak bisa dijangkau dengan jalan darat, sehingga sangat sulit jika ada permintaan bantuan pengamanan karena satu-satunya transportasi menggunakan pesawat berbadan kecil. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
Situasi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan saat ini sudah aman. Meski aktivitas belum sepenuhnya normal, warga asli sudah beraktivitas seperti biasa. Kepolisian daerah Papua hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kerusuhan pada 16 September lalu yang menyebabkan 2 orang tewas serta puluhan rumah terbakar. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menduga kelompok kriminal bersenjata dan Komite Nasional Papua Barat terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Menurut Cahyo, indikasi tersebut terlihat dari pola aksi massa yang berujung pembakaran sejumlah fasilitas publik, pemalangan jalan, serta penyerangan terhadap aparat keamanan. Dari hasil penyelidikan awal, kedua kelompok tersebut menggerakkan massa sehingga situasi di Yalimo sempat memanas. Cara-cara ini menurut dia sama persis dengan pola sebelumnya, yaitu kerusuhan di Wamena tahun 2019. Kita nggak bisa menduga, tetapi kalau dari struktur sistematisnya dilakukan, setelah didalami ternyata ada perselisihannya itu dimulai hari Senin, kejadiannya Selasa pagi. Kemungkinan ini ada yang menggerakkan, kita duga aktor intelektualnya ada, yaitu KNPB atau KKB yang ada di sana. Kemudian bagaimana dengan para pelaku ini? Apakah dari kepolisian sendiri sudah Tangkap. Seperti tadi saya sampaikan, sudah diterbitkan laporan polisi. Berarti kalau ada laporan polisi akan ada upaya penegakan hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan keterangan dari saksi-saksi. Ya. Kabid Humas menduga kerusuhan tersebut tidak murni dipicu persoalan lokal, melainkan ada aktor intelektual yang sengaja memperkeruh keadaan. Aparat gabungan TNI Polri kini masih melakukan pengamanan dan pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai provokator. Polda memastikan kondisi Kabupaten Yalimo saat ini aman, fasilitas umum dan aktivitas masyarakat mulai berjalan normal, meski kembali dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Yalimo, Papua Pegunungan. Polisi di Kabupaten Jayawijaya membongkar kasus begal yang melibatkan belasan tersangka. Komplotan begal ini diringkus di berbagai lokasi selama sepekan terakhir. Belasan begal beraksi dengan mencegat, bahkan melukai korbannya dan kendaraannya dibawa kabur. Selama 1 bulan beraksi, pelaku sudah melukai belasan korban. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, AKP Subarda Aditya, mengatakan 1 pelaku diringkus karena mengkoordinir rekannya untuk melakukan begal. Satreskrim Polres Jayawijaya berhasil mengamankan pelaku sekitar 12 orang yang melakukan tindak pidana yaitu 3C. Dari pelaku yang kita amankan ini ada salah satu pelaku inisial BK yang memang setiap ada kejadian di wilayah hukum Kabupaten Jayawijaya, perannya dan kegiatannya selalu ada. Polisi juga masih memburu 14 pelaku lain yang saat ini masih berkeliaran di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Polisi menyita barang bukti seperti ponsel dan barang elektronik hasil pencurian. Belasan tersangka dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Kasat Reskrim mengimbau warga waspada dan tidak berkendara di lokasi rawan, apalagi lokasi yang gelap. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Jayapura, Yowari, saat ini kondisinya menyedihkan. Bangunannya tidak terawat, bahkan dinding rumah sakit penuh coretan anti pemerintah. Anggota DPR Kabupaten Jayapura, Nelson Yosua, mengunjungi rumah sakit ini. Menurut dia, rumah sakit menjadi sasaran vandalisme. Aksi vandalisme bisa naik ya, walaupun ini seperti ini, tapi kan pembagian terbahas vandalisme. Begitu, hal ini bisa terjadi mungkin kalau menurut saya karena kecewaan masyarakat saja. Begitu, dan juga ada hal-hal yang memang harus diselesaikan secara serius. Nah, ruangan-ruangan dalam kita bisa lihat bahwa ini dibantu oleh pemerintah provinsi. Dari keterangan lisan dari pihak rumah sakit yang mewakili, tapi kami sudah lihat banyak hal yang bisa lihat sendiri, yaitu hancur dan butuh rehab.
rehab berat, dan itu memang anggarannya lagi kan. Programnya Saudara Bupati kan akan meningkatkan standarisasi pelayanan di rumah sakit ini, berarti ini kan wajib. Ini kita mau buat bagaimana, nanti kita dorong, kita bicara harus dibuat secara baik sehingga ruang-ruangan ini bisa difungsikan. Pasien juga mengeluh tidak ada air bersih di rumah sakit, padahal rumah sakit berada di kaki Gunung Siklop yang memiliki air berlimpah. DPR Kabupaten Jayapura akan memanggil Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan agar memperbaiki rumah sakit Jowari sehingga bisa melayani masyarakat secara maksimal. Rumah sakit Jowari menggambarkan buruknya pengelolaan rumah sakit di Kabupaten Jayapura. Ari dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.